Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Aiska Rahmawati dengan NIM 0730230002. Saya dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Studi Teknik Pertambangan. Sebelumnya saya izin ingin mempresentasikan hasil tugas geoteknik tambang, yaitu kecelakaan longsor pada lereng. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Panjenita Novi Hartami dan Bapak Insinyur Yoga Maulana. Yang pertama saya mengambil contoh dari longsoran tambang di Cirebon, di mana merupakan daerah perkampungan saya sendiri. Longsoran yang terjadi di wilayah Cirebon, khususnya pada area perbukitan atau area bekas tambang, merupakan contoh kegagalan lereng akibat aktivitas penggalian material seperti tambang galian, batu, tanah, dan pasir. Yang kedua ada pemotongan lereng tanpa perancangan geoteknik yang memadai. Lereng tersebut menyerupai lereng tambang terbuka meskipun skala lebih kecil dibanding dengan tambang besar. Berikut saya juga menampilkan fotonya. Masuk pada karakteristik lereng pada longsoran di Cirebon, di mana lereng tambang ini memiliki 5 kondisi. Yang pertama ada kondisi sudut lereng curam, yang kedua ada tinggi lereng tidak terkontrol, ketiga tidak ada jenjang atau bench, yang keempat ada tidak dilengkapi sistem drainase, yang kelima ada batuan sudah mengalami pelapukan. Longsoran yang terjadi di wilayah Cirebon itu dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan lereng yang secara mekanisme sangat mirip dengan kegagalan lereng pada tambang terbuka. Meskipun kondisi lereng tidak selalu berada pada tambang skala besar, aktivitas penggalian material di daerah Cirebon telah membentuk lereng buatan dengan kemiringan curam, tinggi lereng yang tidak terkontrol, serta tanpa perencanaan geoteknik yang memadai. Kondisi ini menjadikan lereng di Cirebon itu memiliki karakteristik yang sebanding dengan lereng tambang yang dirancang tanpa analisis kestabilan. Secara geologi, material penyusun di lereng Cirebon umumnya berupa tanah hasil pelapukan dan batuan sedimen yang telah mengalami degradasi kekuatan. Material seperti ini memiliki sifat mekanikal yang lemah, ditandai dengan nilai kohesi dan sudut geser yang relatif kecil. Dalam kondisi kering, lereng mungkin masih berada pada kondisi stabil, namun ketika turun hujan dengan intensitas tinggi, air akan meresap ke dalam asap tanah dan batuan. Setelah itu masuk pada tinjau geologi dan mekanika batuan. Pada kasus longsoran di Cirebon ini, kondisi geologinya yaitu tanah pelapukan, banyak batuan sedimen yang lapuk, banyak bidang diskontinu alami, serta kekuatan batuan relatif lebih rendah. Dalam mekanika batuan, nilai kohesinya kecil, sudut geser dalamnya rendah, ketahanan geser menurun drastis saat jenuh. Sudut pandang geoteknik tambang dalam kondisi longsoran di Cirebon ini sangat berperan dalam terjadinya kegagalan lereng. Wilayah Cirebon umumnya tersusun oleh batuan sedimen dan material hasil pelapukan yang berkembang akibat proses geologi jangka panjang. Batuan sedimen yang telah memiliki pelapukan intensif akan kehilangan kekuatannya karena ikatan dari antar butir mineral menjadi lemah. Selain itu, proses pelapukan menghasilkan lapisan tanah residual yang bersifat tidak terkonsolidasi dengan baik sehingga mudah mengalami deformasi ketika menerima beban tambahan atau pengaruh dari air. Massa batuan di daerah Cirebon umumnya memiliki bidang-bidang diskontinuitas alami seperti perlapisan, rekahan, dan kekar. Bidang-bidang ini berfungsi sebagai bidang lemah yang dapat menjadi jalur gelincir saat lereng dibentuk dengan kemiringan yang curam. Orientasi bidang perlapisan yang sejajar atau miring ke arah lereng akan semakin memperbesar potensi terjadinya longsor karena gaya-gaya geser yang bekerja cenderung mengikuti bidang-bidang tersebut. Kondisi ini sangat umum dijumpai pada lereng tambang yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan orientasi struktur pada geologinya. Dalam mekanika batuan, material penyusun lereng di Cirebon ini juga memiliki kohesi dan sudut geser dalam yang relatif lebih rendah. Kohesinya merupakan gaya ikat antar partikel yang berfungsi sebagai penahan terhadap pergerakan massa tanah, sedangkan sudut geser dalam yang menggambarkan kemampuan material yang dapat menahan gaya geser akibat beban.
pada batuan lapuk dan tanah hasil pelapukan, kedua parameter tersebut cenderung menurun, terutama pada saat material berada dalam kondisi jenuh air. Penurunan ini menyebabkan tanah geser menjadi lebih kecil dibandingkan gaya pendorong yang berasal dari berat sendiri lereng. Pengaruh air hujan menjadi faktor yang mempercepat terjadinya kegagalan lereng. Air yang meresap ke dalam massa tanah atau batuan meningkatkan tekanan air pori sehingga efektif mengurangi tegangan normal dan bekerja pada bidang gelincir. Akibatnya kuat geser efektif material menurun, kestabilan lereng semakin berkurang. Dalam konteks geoteknik, kondisi ini dikenal sebagai penurunan faktor keamanan lereng akibat peningkatan tekanan air pori, sering menjadi pemicu utama longsoran pada musim hujan. Setelah itu ada jenis longsoran yang terjadi pada longsoran di Cirebon ini, yaitu ada berdasarkan karakteristik runtuhannya, kondisi material, serta bentuk bidang gelincirnya. Longsoran di wilayah Cirebon ini dapat diklasifikasikan sebagai longsoran melingkar atau circular failure. Jenis longsoran ini umumnya berkembang pada lereng yang tersusun oleh tanah, batuan lapuk, atau material yang bersifat lepas dan tidak terkonsolidasi. Pada kondisi tersebut, kegagalan lereng tidak mengikuti satu bidang diskontinue, melainkan membentuk bidang gelincir, melengkung, dan menyerupai busur lingkaran. Pada longsoran melingkar, sering dijumpai pada lereng tambang terbuka yang berada pada zona tanah penutup atau batuan sedimen yang telah mengalami pelapukan intensif. Material semacam ini memiliki kekuatan geser material yang rendah, sangat sensitif terhadap perubahan kadar air. Pada kasus di Cirebon ini, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan material lereng menjadi jenuh sehingga kuat geser menurun secara signifikan dan memungkinkan terbentuknya bidang gelincir melingkar dalam massa tanah. Analisis kestabilan lereng pada kasus longsoran di Cirebon dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama pada analisis tambang terbuka. Karena mekanisme kegagalan memiliki karakteristik yang serupa, analisis ini juga bertujuan untuk membandingkan gaya pendorong yang bekerja pada massa tanah atau batuan dengan gaya penahan yang dimiliki oleh material penyusun lereng. Apabila gaya pendorong lebih besar dibandingkan gaya penahan, maka lereng berada dalam kondisi tidak stabil dan berpotensi mengalami longsoran. Pada kondisi sebelumnya, lereng di Cirebon ini memungkinkan hasil berada pada kondisi stabil semu. Hal ini terjadi karena kuat geser material yang cukup menahan berat sendiri massa lereng. Namun setelah terjadi hujan dengan intensitas tinggi, air meresap ke dalam lereng dan menyebabkan peningkatan tekanan air pori. Tekanan air pori juga mengurangi tegangan efektif yang bekerja dalam bidang gelincir sehingga kuat geser efektif material menurun secara signifikan. Dalam konsep material ini menyebabkan berkurangnya kemampuan lereng untuk menahan gaya geser. Analisis kestabilan lereng pada kondisi ini umumnya dengan metode keseimbangan batas atau limit equilibrium method yang banyak digunakan dalam perancangan lereng tambang. Metode ini seperti Bishop atau Fellinius diasumsikan bahwa massa tanah yang longsor bergerak mengikuti bidang gelincir, terbentuk melengkung sesuai dengan karakteristik longsoran, melingkar terjadi di Cirebon. Dalam metode ini, massa longsor dibagi menjadi beberapa vertikal kemudian dikeseimbangkan antara gaya yang mendorong pergerakan dan gaya geser yang menahan pergerakan pada setiap irisan. Setelah itu masuk pada kegagalan yang dapat memicu pada penyelidikan geoteknik. Yang pertama ada tidak melakukan pemetaan geoteknik terutama. Kedua ada tidak ada pengujian sifat mekanika batuan atau tanah. Tiga ada tidak dilakukan analisis kestabilan lereng. Setelah pemetaan di lapangan, penyelidikan geoteknik harusnya dilanjutkan dengan pengambilan sampel tanah dan batuan untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kestabilan lereng serta kohesi, sudut geser dalam, dan berat jenis material. Pada material tanah dan batuan
batuan lapuk seperti di Cirebon, nilai-nilai parameter tersebut sangat dipengaruhi oleh kadar air, sehingga pengujian pada kondisi jenuh ini tidak dapat menjadi penting tanpa data hasil uji. Perhitungan kestabilan lereng hanya bersifat perkiraan dan berpotensi menghasilkan desain yang tidak aman. Penyelidikan geoteknik untuk analisis kestabilan lereng, yaitu pada kasus di Cirebon ini, penyelidikan geoteknik harusnya menjadi tahapan utama sebelum pembentukan lereng akibat aktivitas penggalian. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi geologi, sifat mekanika, dan batuan, serta pengaruh air terhadap kestabilan lereng. Tidak dilaksanakannya penyelidikan geoteknik secara memadai menyebabkan lereng dibentuk tanpa dasar dan teknis yang kuat, sehingga sangat rentan mengalami kegagalan. Pada tahap awal yaitu penyelidikan geoteknik di lokasi Cirebon, seharusnya diawali dengan pemetaan geologi dan geoteknik lapangan. Pemetaan ini penting untuk mengidentifikasi jenis material penyusun lereng yang dominan berupa tanah dan batuan sedimen lapuk. Material tersebut memiliki tingkat pelapukan yang tinggi, kekuatan yang rendah sehingga tidak cocok untuk menjadi lereng yang curam tanpa pengendalian. Selain itu, pemetaan juga bertujuan untuk mengenali keberadaan bidang perlapisan dan rekahan yang dapat berfungsi sebagai zona lemah dan berpotensi menjadi bidang gelincir. Penyelidikan geoteknik juga seharusnya dilengkapi dengan pengambilan sampel tanah, batuan untuk pengujian di laboratorium. Pengujian ini diperlukan untuk memperoleh parameter mekanika kohesi sudut geser dalam yang menjadi dasar analisis kestabilan lereng. Pada kasus Cirebon ini, material yang telah mengalami pelapukan dan kejenuhan air memungkinkan memiliki kohesi sudut geser dalam sehingga daya tanah dan lereng terhadap gaya geser menjadi sangat terbatas. Data hasil pemetaan pengujian di laboratorium dari hasil kondisi air kemudian digunakan sebagai dasar analisis kestabilan lereng. Melalui analisis ini seharusnya dapat ditentukan geometri lereng yang aman, termasuk sudut yang tinggi. Lereng juga dapat kemampuan material pada kasus longsoran di Cirebon ini. Ketiadakan penyelidikan dan analisis geoteknik menyebabkan lereng berada dalam kondisi tidak stabil serta awal sehingga tidak terjadi hujan lebat. Lereng tidak mampu menahan beban dan mengalami longsoran. Kesimpulan dari longsoran di Cirebon ini, berdasarkan kajian geoteknik, longsoran lereng yang terjadi di Cirebon merupakan akibat dari kegagalan lereng yang dibentuk tanpa perencanaan dan penyelidikan geoteknik yang memadai. Lereng tersusun oleh tanah dan batuan sedimen yang telah mengalami pelapukan sehingga memiliki kekuatan mekanika yang rendah dan sangat sensitif terhadap pengaruh air. Kondisi ini menyebabkan lereng berada pada tingkat kestabilan yang rendah sejak awal pembentukannya. Curah hujan yang tinggi sebelum kejadian ini sebagai faktor pemicu utama pada longsoran. Intensifikasi air dalam masa tanah meningkatkan tekanan air pori dan menurunkan kuat geser material sehingga faktor keamanan lereng menurun hingga berada di bawah batas aman. Selain itu, geometri yang curam adalah tidak dilengkapi dengan jenjang maupun sistem drainase, semakin memperbesar gaya pendorong dan akan mempercepat terjadinya kegagalan lereng. Kasus longsoran di Cirebon menunjukkan bahwa mekanisme kegagalan lereng tersebut identik dengan kegagalan lereng pada tambang terbuka yang tidak menerapkan prinsip-prinsip geoteknik. Oleh karena itu, peristiwa ini menegaskan pentingnya penerapan penyelidikan geoteknik, analisis kestabilan lereng, serta pengendalian air dalam setiap kegiatan pembentukan lereng, baik dari tambang maupun dari kegiatan galian lainnya, guna mencegah terjadinya kecelakaan dan kerugian di masa mendatang. Berikut saya menampilkan daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya dapat, terutama dari sumber YouTube yang terjadi pada longsoran di Cirebon ini. Terima kasih atas presentasinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.